Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan renungan harian Pelayan Injil Gestia Jawa Barat. Hari ini Rabu 5 Mei 2021, pembacaan Alkitab kita sudah sampai kepada 2 Tawarik 19 sampai dengan pasalnya yang ke-21. Pasal 19 dan pasal 20 itu mengisahkan tentang Raja Yosafat, Raja Yehuda. Sedangkan di pasal 20 mengisahkan tentang Raja Yoram yang adalah generasi penerus atau anak sulung daripada Raja Yosafat sendiri. Dalam renungan hari ini saya mau menyampaikan kepada kita berbagi yaitu tentang teladan kehidupan dari Raja Yosafat. Tentu saja Raja Yosafat ini bukanlah orang yang sudah sempurna. Ya, dia masih punya kelemahan di sana sini. Tindakannya ya kadang-kadang juga salah. Itulah yang kita lihat di awal daripada pasal 19 ini. Nabi Yehu dia menegur tindakan Yosafat yang mana dia bersekutu dengan Raja Israel yaitu Ahab di pasal sebelumnya, di mana Ahab ini sebenarnya orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri tidak senang, atau bahkan Alkitab berkata di ayat 2 bahwa Tuhan sangat murka terhadap Yosafat ini karena dia bersekutu dengan Ahab. Namun di ayat 3 firman Tuhan berkata, namun masih terdapat hal-hal baik padamu. Nah, hal-hal baik inilah yang harus menjadi teladan bagi kita. Apa teladan yang baik bagi kita dari kehidupan Raja Yosafat? Ada 3 teladan yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosafat. Yang pertama, karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat mencari Allah dengan tekun. Dan dia menjauhkan tiang-tiang berhala. Hal-hal yang menjadi simbol-simbol yang bisa mengalihkan perhatian kita menjadi menjauh daripada Tuhan, dia singkirkan. Dan dia tekun mencari Tuhan. Dia jaga hubungannya setiap saat dengan Tuhan. Ini yang menjadi teladan yang pertama yang harus kita miliki juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tekun mencari Allah. Yang kedua, teladan yang kedua yang Raja Yosafat tunjukkan di dalam pasal ini, yaitu bahwa Raja Yosafat itu peduli kepada keselamatan orang lain. Hal ini kita bisa baca dari pasal 19 di ayat 4, ayat 5, ayat 7, dan ayat 9. Saya akan membaca. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Jadi Yosafat menyuruh rakyat itu untuk berbalik kepada Tuhan. Ini suatu kepedulian terhadap keselamatan rakyatnya. Dia ingin agar rakyat atau penduduk Yehuda mereka berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bahkan di setiap kota yang dia datangin, dia mengangkat pemimpin-pemimpin yang menjadi hakim-hakim di sana, ya, agar mereka dalam perkara-perkara menghakimi dan memutuskan perkara-perkara itu dengan rasa takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 9, ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Ya. Itulah teladan yang kedua yang ditunjukkan oleh Raja Yosafat. Dia peduli kepada keselamatan orang lain. Teladan yang ketiga yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Yosafat dari pasal yang ke-20, yaitu bahwa Raja Yosafat mengandalkan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ketiga pasal 20, ketika di sana pasukan Moab dan Amon sedang menuju daerah Yehuda, daerah Yerusalem, ingin mengepung, mereka sudah mendekati, dan
dikabarkan kepada Yosafat, dan Yosafat di ayat 3 dikatakan menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Artinya dia mengandalkan Tuhan dalam keadaannya yang terdesak. Dia mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Dan hasilnya kita bisa membaca di ayat 14 dan ayat 15 dikatakan melalui Yahasiel, ya, dikatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dan ayat 15 ini menegaskan, ini jawaban Tuhan atas tindakan mereka yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita agar kita memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Amin.